Hafiz, sekarang aku tanya lagi nih, ya. Ini aku udah dapat laporan dari anak-anak di sini. Hafiz katanya suka megang-megang, masih suka cowok. Itu kenapa? Ayo. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita udah sampai polsek apa ini namanya? Polsek Situ 7. Situ 7. Ya, ini kita di daerah Indramayu karena kita akan pemulangan atau menyerahkan Hafiz kepada keluarga dan disaksikan juga oleh Bapak polisi dari polsek setempat karena memang beliau juga berkomunikasi atau berkoordinasi dengan salah satu tim kita juga. Makanya kita didampingi oleh Bapak polisinya langsung ke setempatnya Hafiz, maksudnya ke daerahnya Hafiz, ke mana? Ke desa ya, balai desa. Kita pertemuan dengan keluarga dan warga setempat juga. Ada ngomong, semalam nggak ada ngomong, diajak ngobrol sama Tenovi. Hafiz, gimana perasaannya setelah pulang ke rumah? Baik. Hafiz semalam kenapa nggak mau ngomong sama Tenovi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kenapa? Kok diem aja semalam diajak ngobrol? Kangen ayah. Kangen ayah. Habis kenapa di yayasan suka pup sembarangan? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Terus kenapa suka ngompol? Kebiasaan di rumah suka ngompol. Kebiasaan? Iya. Habis kan bukan anak kecil lagi. Habis sudah 11 tahun, udah mulai remaja. Habis harusnya udah tahu mana yang baik dan buruk. Habis harusnya bisa tahu tempat mana buat pipis dan mana yang bukan. Kadang kan Hafiz sadar, melek, maksudnya bangun. Tapi kalau udah pengen pipis aja di tempat. Kenapa? Jangan dibiasain lagi ya. Iya. Nanti di rumah jaga kebersihan ya. Iya. Nah, untuk Hafiz kemarin kenapa suka pegang-pegang cewek di yayasan? Minta maaf ya Sri. Oh, minta maaf tuh sama Sri karena memang dia suka Sri sampai tadi aja nih di mobil banyak banget dramanya selama perjalanan sampai si Srinya kesel pindah juga, tadinya Hafiz di tengah sampai akhirnya pindah. Minta maafnya cuma nama Sri, sama yang lain enggak? Minta maaf ya teman-teman, aku ada salah. Minta maaf sama Tenovi enggak? Tapi aku minta maaf. Aku udah dipulangin, makasih ya Tenopi. Terus sama Bang Dika mau ngomong apa? Bang Dika suka Bang Dika, aku minta maaf. Udah ngasus, udah dipulangin. Habis giliran dekat rumah bisa bicara ya, nggak kayak di yayasan. Di yayasan banyak diem diajak ngobrolnya. Giliran udah dekat rumah ada suaranya. Habis nanti pas udah di rumah mau ngapain aja? Mau main HP. Mau HP? Emang punya HP? HP ayah. HP ayah. Boleh main HP tapi nggak boleh terlalu sering dan nggak boleh lama-lama ya? Iya. Terus habis selain itu sekolah nggak sih? Mau. Kalau sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. 2 apa? 2 SD. 2 SD? Mana ada umur 11 tahun kelas 2 SD? Hafiz sadar nggak sih Hafiz umur berapa? 16 tahun. Berapa? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun SMK Hafiz. SMP, SMK. Hafiz sekarang itu 11 tahun SD, bukan kelas 2 harusnya. Udah, aku mau SMP aja. SMP aja. Terus nanti mau nyari bensin lagi tidak? Enggak. Kenapa? Dibawa Tenopi lagi. Nanti dibawa Tenopi lagi nggak apa-apa. Nggak mau. Nggak mau. Emang kenapa nggak maunya? Nggak ketemu ayah lagi. Nggak ketemu ayah lagi. Apa-apa lah. Ya. Nggak mau.
ketemu ayah. Iya. Terus mau ngomong apa ke ayah kalau ketemu? Ayah, aku minta maaf, ada salah. Oh, aku pukul-pukulin kamar mandi, minta maaf. Selain itu? Udah. Udah. Oke. Oke guys, kita masih dalam perjalanan menuju balai desanya tempat Hafiz. Oh iya, makasih. Nanti apa untuk kalian yang penasaran, ikutin terus perjalanan kita. Assalamualaikum. Itu kenapa Mbak bisa dipulang itu? Oke Pak. Yang udah sembuh atau gimana? Oh ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Mbak Rofiko, perwakilan dari Tenovi. Mohon maaf sebelumnya Tenovinya tidak bisa hadir atau mengantarkan secara langsung. Nah sebelumnya mohon maaf, kita kan di yayasan kita ini kan memang menaungi ODGJ dan melindungi anak. Nah tapi terkait untuk Hafiz konteksnya berbeda Pak. Berbedanya Hafiz ini diagnosanya bukan ODGJ ataupun bukan skizofrenia ataupun gangguan jiwa, bukan Pak. Kalau untuk Hafiz sendiri hasilnya itu F71. F71 itu dikatakan anak kebutuhan khusus Pak. ABK. Kategorinya? Anak kebutuhan khusus dan itu bukan dari kedua orang tua. Selain itu memang harus butuh terapi Pak, terapi khusus untuk anak ABK. Kalau anak ABK itu emang ada terapinya yang khusus, bukan kejiwaan. Kita udah cek kejiwaannya itu, kita usahakan dan kita ikhtiarkan udah 3 kali Pak ke rumah sakit yang berbeda karena kita pengen tahu hasilnya. Buat bahan pembanding Iya Pak, betul. Untuk bahan perbandingan dan untuk hasilnya kita pengen tahu sama atau tidaknya. Nah hasilnya tetap sama. Tidak ada gangguan jiwa? Tidak ada gangguan jiwa. Dia itu anak ABK kebutuhan khusus yang memang khusus butuh perhatian dari orang tua, ketelatenan dari orang tua, dan juga ada terapi untuk anak kebutuhan khusus seperti ini. Gitu. Soalnya kan gini Pak, mohon maaf nih Iya, kata nggak apa-apa. Bukannya saya menjelekan orang tuanya. Orang tuanya tuh kurang perhatiannya ya Pak ya? Satu, di pembiaran Iya, nggak betul. mau ngurus sebenarnya itu. Kalau mau ngurus waktu dibawa ke Bandung, pas pulang aja dari pihak rumah sakit Bandung, rumah sakit jiwa itu dikasih obat rutin, ternyata dilempar ke kakek tirinya, akhirnya nggak keurus. Jadi itu kayak mau Hafiz itu kayak model sengaja dibuang sama orang tuanya. Oh gitu. Iya, makanya pas kaget Pak Torik besok mau pulang, itu bingung mau taruh di mana. Soalnya Pak waktu Lebaran tuh ya, mau Lebaran kan kata Tenovi waktu ada pemindahan. Iya, Iya. betul Pak ya. Setapnya kan udah pada pulang. Pada mudik pulang, tuh. betul. Nah, saya ngasih tahu ke orang tuanya, akhirnya bapaknya nggak tahu sembunyi, yang ngadepin ibu tirinya nggak mau apa. Jadi Itu jadi benar-benar- kayak model sengaja anak Iya, gua paham. nggak diurus lah sama orang Paham Pak, tuanya. apalagi kan memang Hafiz ini kebutuhan khusus, memang Iya. harus benar-benar telaten, harus benar-benar sabar Pak. Kita aja di yayasan dibikin darah tinggi terus setiap hari. Cuman ya mohon maaf sebelumnya kita ini di yayasan kan ataupun di Tenovi itu konteksnya hanya merawat ODGJ. ODGJ kan masih bisa kita arahkan Pak. Iya. Kalau untuk anak ABK ini agak sulit Pak. Udah gitu untuk menjaga kebersihan juga Hafiz agak Susah ya? susah. Beberapa kali sering pup di kamar, di kasur, di lantai. Bahkan dia di depan kita pun tiba-tiba lagi berdiri mau pup aja Pak. Sekarang aja pakai pempes udah berapa kali kita di jalan pup mulu. Tapi dari waktu dibawa ke Bandung, itu kena saraf. Kena saraf. Iya dari Itu kan apa? Diagnosa dari Rumah Sakit Malang untuk kirimnya atau Iya. ada itu riwayatnya. Iya, ABK itu anak kebutuhan khusus itu biasanya memang
berawal ini memang Pak awalnya mungkin sehat normal. Biasanya berawalnya kebanyakan dari stip, dari panas tinggi tuh, jadi lari ke saraf gitu. Hampir notabene banyaknya seperti itu. Jadi mungkin gini Pak, pas masalah orang tuanya seperti apa, ya mungkin dari pihak Penopi juga Sigima udah sangat membantu kita gitu. Mungkin ada pun hasil yang seperti ini karena ada anak berkebutuhan khusus nih. Iya. Jadi kan kayak mungkin tim Tenovi juga kan nggak melulu ngurusin satu orang kayak Iya, mungkin gitu ya. betul. Iya. Ya untuk si Happy sekarang mungkin akan dikembalikan ke orang tuanya. Maksudnya dari pihak desa baiknya gimana nih? Mohon maaf Pak, dipotong ya. Iya. Kemarin sih kita aku perwakilannya secara langsung bertanggung jawab di rumah sakit. Ya. Kebetulan aku yang bawa, aku yang bertanggung jawab di rumah sakit, dan aku juga yang rawat di yayasan. Kemarin sih sempat ngobrol sama dokter anaknya. Ya. Dokter, kan aku sempat bicarakan bahwa anak ini terlantar. Maksudnya walaupun ada orang tua masih dibiarkan Ya. seperti apa selama di wilayahnya gitu, di kampungnya. Akhirnya dokternya memberikan saran, kenapa tidak minta tolong bantuan ke Dinsos, minta bantuan untuk di panti gitu Pak. Ya. Dinsos sudah ditempuh belum? Udah ditempuh. Udah ditempuh, Itu, Pak. dari Dinsos ya ditempuh, masukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, dari rumah sakit jiwa saya keluar waktu jemput mau Dipulangkan lagi. iya udah sembuh nih, Udah agak mendingan. Udah membaik. udah sembuh, udah mendingan, suruh berobat jalan. Mau saya masukin ke panti asuhan yang di ujung Jaya, nggak tahu namanya tuh. Cuma kan minimal di situ kan 18 tahun. Oh harus 18 tahun. Iya. Nah, kalau di DKI CP ya, di DKI sendiri di daerah Jakarta gitu ya, ada mulai dari tahap anak-anak yang dari usia habis ya kan gitu. Maksudnya gitu dititipkan ke panti sosial untuk khusus anak. Karena kan anaknya juga memang kalau dibiarkan di luar juga menurut saya akan jauh lebih Iya, lebih liar. liar lagi. Soalnya anak seusia gini aja udah tahu onak, setiap hari ngegawe pasien-pasien jiwa di yayasan. Sedangkan pasien jiwa itu namanya orang gangguan jiwa ya Iya. Pak. Kadang ada yang mau berani ngomong, ada yang diem aja gitu. Dia sehari itu 4-5 kali Pak. Anak segede gini udah ini banget, udah terlalu jauh liarnya. Apalagi nanti dipulangkan, dibiarkan lagi, khawatirnya membahayakan ke lingkungan. Yang lain, iya. Emang kayak sengaja dilantarkan sama kedua orang tua, sengaja dilantarkan. Nah, saya juga bingung ini sebenarnya. Cuma di sana waktu kemarin jemput ada ponakannya, anaknya paman, ada tadi udah di pon. Ya mungkin kita kasihkan ke sana aja. Ke rumah bapaknya. Iya, yang kemarin. Penjemputan. Ada atau nggak ada kita simpan aja di situ. Iya, Gimana? ya nggak apa-apa. Maksudnya terlepas ada orang tuanya atau tidak ada orang tuanya kita simpan aja di situ. Situ. Ya orang tuanya sembunyi bapaknya. Iya, Ya pas gimana? sengaja ya. Sengaja, Iya menghindar. betul. Padahal kurang gimana ya dari Ya, perangkat iya. desa udah mengupayakan ya. Saya tuh Mbak ya, waktu bulan puasa sore datang nggak ada. Nah sampai saya nyuruh tangga rumahnya namanya tuh Pak Lurah Gembong. Lur, tolong betukin rumahnya si bapaknya P, si Komo ada enggak, udah pulang belum? Kata saya kan gitu. Ternyata malam belum ada. Nanti di subuh istri saya yang nengok, ternyata subuh nggak ada. Nah, jam 9, jam 10 saya datang ke rumahnya. Nah yang ngadepin itu istrinya. Ibu tirinya. Nah ibu tirinya ngomongnya apa? Kalau dia kesini lagi saya lebih cerai. Saking saya keselnya mau cerai mau bertengkar silakan, itu urusan sampean. Iya, Karena betul. kesel saya ngomong. Iya gitu. betul. Jadi sengaja dilantarkan. Saudara Apis tuh, makanya saya tuh bingung Iya Pak, di paham. penanganannya tuh. Tapi sebenarnya kasihan anak, apalagi di usia segini dia juga udah kategori anak ABK. Memang bentuknya emang dari keluarga, tapi ya balik lagi ya bapak ibunya kayak demikian. Tapi kalau untuk ibu kandungnya sendiri Pak di mana? Sama, Tapi masih ada di Majalengka. ada sama.
Nah, masih pembiaran soalnya kan broken home, mungkin Oh, iya. bapaknya udah nikah lagi, Istri ibunya udah Udah nikah lagi. Mungkin dengan karena Dari habis sepilak. kebutuhan khusus, dari mungkin yang sini nolak. Iya, mungkin. dari sebelahnya yang Sebelahnya berat. yang nolak. dari pihak papanya yang mungkin istrinya, dari istrinya yang mungkin Dari dari pihak bapak. Suaminya. suaminya. Seperti itu. Makanya kayak model sengaja dilantarkan. Nggak ada yang bertanggung jawab tuh. Kayak model kami dari pemerintahan desa juga ya sudah ditempuh. Kayak model dari Mbak, saya mengajukan ke Dinsos, yang udah saya tempuh. Iya Pak, betul. Sampai Sudah masuk ke berusaha rumah ya sakit Pak. jiwa. Nah pulang dari pihak rumah sakit jiwa nih yang di Bandung. Ini Pak, obat itu harus rutin. Iya, Kalau betul. telat, ini bisa jadi seperti semula. Bahkan lebih parah dari Itu. semula, betul. Nah, saya hitung waktu dulu tuh ya sebelum puasa itu sudah kontrol. Ternyata puasa baru dapat 10 hari dia kontak telat obat. Berarti udah berapa hari nggak diminumnya? Iya. Memang di Gitu. saat obat udah diminum itu harus tetap diminum lanjut. Tapi di saat dia lepas obat bisa jadi kumatnya lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Jadi Menghemat waktu sih lah. Iya. Mungkin Mana, Pak, ya? kan kita antar dulu ke sana. ya. Ya mungkin dari pihak Kenopi juga ada keperluan lain nih, Iya. jarak juga ya. Iya. Dan Kita anterin aja ke sana, terlepas ada orang tuanya atau Tidak tidak ada, orang tuanya, iya. karena bukan kita juga mau membiarkan. Iya, betul, karena Pak. orang tua pun Iya. orang tuanya pun seperti Demikian, itu ya. iya. Padahal kan tanggung jawab orang Iya, tua. iya. Kalau kita kan hanya sekedar membantu semampunya Betul, kita. Betul. Kasihan juga Iya. ini jarak tempuhnya. Iya, kita bawa 4 Pak, bawa 4 pasien, kita mengutamakan Hafiz dulu. Awalnya mau mengutamakan yang lain dulu, tapi karena Hafiz yang sudah tidak bisa kooperatif banget, karena pup lah inilah itu. Di belakang aja nih ada 1 pasien sama Hafiz yang sering berantem terus di mobil juga. Ya, iya, Pak. Iya, iya Pak, mari. Boleh. Oke guys, kita akan menuju ke kediaman orang tuanya Hafiz, dan semoga sih setelah kita pulangkan kayak gini keluarganya bisa jauh lebih aware ya, atau mengurus Hafiz gitu ya. Tolonglah, mau gimana pun kan ini darah daging beliau dan ini pun tanggung jawab beliau, seharusnya beliau lebih aware. Oke guys, ikutin terus. Mana Pis? Si Hafiz, Salim tuh. Kamu malah ini. Kenapa kamu masih? Hah? Diam dulu. Kenapa Tuh, masih? ditanya, diam Hei. dulu. Diam dulu. Jawab pertanyaan Bapak tuh. Kenapa kamu gak mau nurut? Nggak tahu. Diam dulu. Hafiz. Kenapa gak mau nurut? Diam. Kenapa gak mau nurut? Tahu. Hah? Tahu. Lihat Kamu sini, kalau di Hafiz. sini, nih liatin Pak Torik. Di sini kamu masih ngebensin, awas kamu. Dengerin, Iya. nggak boleh Iya. Pak Torik bikinin kamu. Iya. Dan iya-iyanya Awas doang. kamu kalau di sini ngamuk lagi kamu. Assalamualaikum dulu, masuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Tapi duduk di bawah. Duduk di bawah, Hafiz. Di bawah. Kamu nggak mau sembuh ya, Pis? Tuh, ditanya tuh. Ya, nggak mau sembuh ya? Iya, habis tuh pengen sembuh nggak? Pengen sembuh boleh, pengen waras boleh. Tuh, ditanya. Nah, pengen apa orang? Bersih nih kanan. Orang nurut. Sebenarnya kapisku bakal pengen waras, sing nurut. Dan yang kena kapisku. Kayak model Bapak Nira beli ngurusi, Mbok Kira beli ngurusi, aku dilantarakan garpan beluan klan sapa. Ya beli. Nggak usah mikir Hafiznya. Nah, ning kana sana sing ngurus. Bro kira teka, garpan balik mendi. Bapak Nira beli ngaku, Mbok Kira beli ngaku. Garpan mendi balik ke. Sira pun nggak ngasih ibu, enak kan kanan. Ning kana ira sing bener.
Mangan adus Anda ngurusi. Diam tangannya kalau lagi diomongin. Iya, kalau Duduknya yang diomongin benar. gitu ya. Duduknya yang benar. Coba yang sopan duduknya. Lihat sini, tuh ke bapaknya lihat. Bro, kira-kira teka. Kapan mendi? Ini bapaknya nggak ada. Gak ada. Bro balik ning mbok kira ning ibu langka. Yang dikasih Ning bapak komo langka, ning ibu langka. Kapan mendi balik ke? baju-baju. Orang nurutku. Bro, Oh, nangis kan? Bisa nih nangis. ning kana sada sing ngurus. Kita kepengen waras, kan pengen sembuh, sing bener. Ning kan garung sapa. Bro balik ke mendi. Tapi anak kepengen nangis ya. Iya ning bapak komo beli ngurusi. Ning ibu ning mbok kira beli ngurusi. Kapan priwe? Bisa main bensin lah. Habis masih ke bensin nggak? Iya. Berani apa kau? Masih ke bensin nggak? Ya enggak, selama di yayasan dipantau ya, Pis ya. Tapi nggak tahu di sini Kalau di nanti. sini kamu Patorik lihat kamu ngebensin lagi, awas kamu. Di sini malah nakal. Tapi di yayasan sempat ada sih teriak-teriak pengen bensin ya, karena memang kita awasi dan terbatas untuk ke area luar ya, memang mungkin mau nggak mau tertahan. Ya di sini makan bersih tuh, baju bagus, makan ada yang ngasih. Alhamdulillah makan sehari 3 kali ya, Pis ya. Tuh. Cemilan terjamin. Obatnya. Oke, boleh Pak ya. Kalau ini siapanya? Saudaranya. Dari bapaknya. Dari masuknya tuh ini tuh adiknya bapaknya. Oh, Ada kandung. Iya. mas omnya ya. Bapak beda, bareng ibu beda bapak. Iya. Pak, kalau ini kan hasil dari rumah, Ponakannya ini. dari hasil rumah sakit yang kedua, dari hasil dari rumah sakit yang pertama itu ada di PDF, nanti aku kirim ke Pak Terja. Ada handphone. Ini hasil diagnosanya dari rumah sakit, ada ini surat bekas, surat kontrolnya juga kemarin. Ini obatnya untuk 1 bulan ke depan ya Pak, alhamdulillah masih ada, masih utuh. Kalau ini sisa buat beberapa hari ini doang. Kalau yang ini buat 1 bulan ke depan. Yang ini setengah sekali minum sehari. Jadi dipotong. Iya, dipotong bagi 2. Sehari 1 kali. Kalau yang ini 2 kali sehari, pagi sore. Ini juga pagi sore 2 kali sama. Karena obatnya di dunia. Semelas kan ponakannya dewek iya. Ya orang bisa kontrol Pak Bro deh, habis sudah gini kok. Iya, ya, cuma kan butuh kebutuhan khusus, butuh perhatian. Iya. Sing keluargane, iya, butuh kasih sayang sing wong tuane. Wong tuane kan sebero. Nah, ya sing keluargane, perwakilan sing wong tuane. Iya. Kan Secara mengono. tidak langsung kan sama aja, Iya. tetap anak ya. Apa mungkin ponakan. Jadi lamun bahasanya sing waras ngalai. Jadi obatnya kan kayak model sekarang udah minum obat Pak? Udah tadi pagi. Berarti Tinggal mungkin sorenya. sore jam 6. 6. Jam 6 sore. Itu mohon maaf kalau obat udah habis, untuk antisipasi yang di sininya kita barangkali ada yang perhatian juga dan bisa mengisyaratkan obatnya, kita kemana Bu ya? Sebenarnya sih setahu aku bisa ke puskesmas juga Pak. Tapi kan Jenis obatnya barangkali ini. jenis obatnya ini ada namanya ya Pak ya. Ada 3 macam dan di sini juga ada resep obatnya. Oh iya. Ini iya betul. Dan semoga di puskesmas terdekat bisa. Kalaupun memang nggak bisa ya mau tidak mau harus ke RS ya, RS besar. Tapi setahu aku di daerah-daerah juga sekarang alhamdulillah udah ada ya, udah mau bisa ini. Itu aja sih. Hanya 3 konsumsi obatnya aja. Kalau ini kan untuk untuk malam penenang, biar dia juga bisa istirahat, biar tidurnya teratur. Karena kalau tanpa ini dia agak sulit untuk tidur kan. Gitu. Pak. Wayah nanya, saya nggak bisa menjawab. Jadi gini,
Saya minta tolongnya dari Polsek lah mungkin lah ya. Minta tolong bareng-bareng jaga Hafiz. Ya. Soalnya sebelum dibawa sama Tenopi udah hampir kejadian gede-gedean di Jaya 7. Saya khawatir gitu. Kalau memang masih ada orang tuanya atau kesampean sebagai keluarganya, tolonglah. Gini, kamu jangan melihat dia berkebutuhan khusus, jangan. Kamu melihat dia sebagai manusia. Ya, saya bisa membantu Hafiz sekarang. Mungkin nanti di kemudian hari kamu bakal dapat imbalan dari Gusti Allah gitu loh. Ya, harus ikhlas. Apalagi itu masih saudara kamu. Kamu di dunia nggak ada yang ngebalas udah jadi masalah. Tapi kamu nanti di akhirat insya Allah. Betul. Ya, saya minta tolong lah. Ya kan mungkin sekarang si Mas yang ngebantu Hafiz, ya kan mungkin Hafiz tidak bisa membalas, ya kan kita nggak tahu balasannya dari mana nanti saja. kamu sudah berumah tangga, nanti anak kamu akhirnya digampangkan rezekinya atau digampangkan jalan usaha kamunya gitu loh. Ya, mungkin bisa nih Mas saya minta tolong ya. Saling membantu, saling membahu, saling gotong royong ya. Kayak punten Pak, ini ada yang harus didata, mau Omnya apa gimana? Omnya aja. Omnya aja. Bapak mungkin sebagai saksinya aja ya. Maaf. Di mana sini? Iya di sini, di atas sini sebelah. Habis ini siapa ini? Namanya Di mana? Jangan sampai di bawah nangis. sini, Jangan di sampai bawahnya. nangis. Hafiz nggak boleh kayak gitu. Kenapa sebagai saksi? Hanya surat penjelasan pemulangan aja bahwa Hafiz sudah dipulangkan ke keluarga. Dan alhamdulillah disaksikan dari perangkat desanya, dari kepolisian. Kenapa? Ayah. Ayah tuh udah Sekarang ayah-ayahan. Sedangkan ayahnya tahu sendiri kayak gitu. Kenapa Hafiznya tidak? Bu, maaf dibaca dulu boleh? Iya boleh Pak, silakan. Dari depannya boleh, silakan. Kamu pulang dibuang ke laut. Sama Makanya bapak, Hafiznya sama jangan ayah tuh. jangan nakal. Hafiznya jangan kayak kemarin lagi. Fis, pengen waras beli. Kalau pengen waras ya, sing bener ya. Aja lok nginungi bensin, aja nyolongi duit ya. Aja lok onani ya. Aja lok ketok-ketok. Sembayang, sholat, ya, terus sekolah. Dijawab, nggak boleh kayak gitu Dijawab. Iya Pak. Ganjel perut. Tanda tangan di atasnya, Bu. Iya, Pak. Boleh tanda tangan. Hubungannya tuh. Sapi. Oke. Bapak sebelumnya untuk Bapak kepolisiannya dari pangkat desanya terima kasih banyak udah menyambut kita dan perwakilan dari keluarganya, mungkin walaupun bapaknya tidak ada ya, kita dari pihaknya Tenopi mohon maaf sekali lagi, kita hanya bisa mampunya segini dan memang untuk Hafiz kita tidak bisa untuk seterusnya merawat. Mohon maaf sekali lagi, kita titipkan kepada keluarga dan pihak setempatnya, mohon dibantu seterusnya untuk pengobatan Hafiz. Jangan sampai lepas ya Ayah, tolong sampaikan kepada keluarga karena kestabilan Hafiz itu dibantu oleh obat. Kalau obatnya putus, Hafiz akan jauh lebih parah dari sekarang, bahkan lebih parah lagi dari yang kemarin. Kasihan untuk Hafiz, apalagi kan Hafiz masih seusia gini kan ya, masa depannya masih
masih panjang. Kalau kita berusaha, siapa tahu nanti Hafiz kedepannya jadi manusia yang lebih bermanfaat untuk semuanya, termasuk buat warga, buat keluarga ya ayah. Oke. Ya mungkin saya juga menyambung tadi dari Ibu, mungkin perwakilan daripada pihak keluarga. Berterima kasih Bu. Sama-sama. Sampai sejauh ini sudah mau merawat Hafiz. Terlepas masalah hasil kan dikembalikan lagi ke pihak orang tua ya. Balik lagi ke Sejauh ini orang sih saya tua. merasa terbantu atas kinerja kerjanya Tenovi juga gitu kan. Mungkin seperti itu Pak, ada tambahan? Udah. Cukup oke. Ya untuk mungkin untuk bapak atau ibunya yang menonton nih tayangan ini, tolong lebih aware, lebih perhatian lagi pada Hafiz, karena Hafiz seperti ini nih memang membutuhkan perhatian dari pihak keluarga ataupun orang tua sendiri. Kasihan untuk Hafiz. Tolong lebih aware lagi, jangan hanya peduli ke diri sendiri, tapi harus peduli dengan tanggung jawab kalian, karena kalian itu sebagai ibu ataupun ayah, orang tua dari Hafiz, dan Hafiz ini akan membawa kalian sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia gitu tuh. Kasihan untuk Hafiznya kalau ditelantarkan terus gitu. Ya mungkin gitu aja pesan dari pihak kita, dan sekali lagi mohon maaf kita tidak bisa meneruskan merawat Hafiz, dan untuk seterusnya kita balikan ke keluarga. Oke, makasih untuk kalian yang udah ngikutin perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.